Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gordianus Sensi, NIM 2021-110073. Saya dari kelompok 3, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang produk domestik bruto atau disingkat PDB. Pengertian PDB. Produk domestik bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal-usul faktor produksi yang digunakan. PDB nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga, sedangkan PDB real atau disebut PDB atas dasar harga konstan mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah PDB sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor kurang impor, di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor impor yang melibatkan sektor luar negeri. Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi. PDB sama dengan sewa tambah upah tambah bunga tambah laba, di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun, karena dalam praktik menghitung PDB dan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah pendekatan pengeluaran. 2.2 Mengukur PDB dari sisi pengeluaran. PDB pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, dan pemerintah ditambah dengan investasi atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory, serta ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaan, serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. B. Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PK LNPRT. LNPRT merupakan lembaga yang dibentuk oleh rumah tangga atau sekelompok masyarakat yang menyediakan barang dan jasa secara gratis pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota rumah tangga serta tidak dikontrol oleh pemerintah. LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu yang pertama organisasi kemasyarakatan, kedua organisasi sosial,
3. Organisasi profesi dan serikat buruh. Keempat, organisasi kebudayaan, olahraga dan rekreasi. Kelima, organisasi politik. Keenam, lembaga keagamaan. C. Pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP. Pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik dan punya otoritas di bidang lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain di dalam suatu negara atau wilayah. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan baik sebagai konsumen, produsen, dan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. D. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, atau barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli atau financial leasing, serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang diberi daya. 2.3. Mengukur PDB dari sisi penerimaan. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi A. Upah atau gaji dalam kurung W sama dengan balas jasa pemilik tenaga kerja. B. Sewa dalam kurung R sama dengan balas jasa pemilik tanah. C. Bunga dalam kurung I sama dengan balas jasa pemilik modal. D. Keuntungan atau profit P sama dengan balas jasa pengusaha. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. 2.4. Mengukur PDB dari sisi nilai tambah. Untuk menghitung PDB, kita dapat menambahkan nilai akhir dari semua barang dan jasa, atau kita menjumlahkan nilai tambah pada setiap tahap proses produksi dan distribusi. Nilai tambah sama dengan harga output dikurangi biaya input yang dikonsumsi dalam suatu proses produksi. .5. Menghitung PDB menggunakan pendekatan nilai tambah. Produk domestik bruto atau PDB mewakili indikator mengukur output dari aktivitas ekonomi. PDB mewakili nilai moneter dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah perekonomian. Pendekatan nilai tambah adalah salah satu dari dua cara untuk menghitung PDB. Pendekatan lainnya adalah menjumlahkan nilai dari semua barang dan jasa akhir.
A. Pendekatan nilai output final. Di bawah pendekatan ini kita menghitung nilai PDB dengan mengagregasikan nilai dari seluruh output akhir yang diproduksikan selama tahun yang diberikan. Kita mengecualikan nilai output untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting, karena nilai mereka telah tercermin dalam harga output akhir di sepanjang rantai produksi. Untuk mengatasi ini, kita bisa mengaplikasikan pendekatan nilai tambah. B. Pendekatan nilai tambah. Kita menjumlahkan nilai tambah output pada setiap tahapan proses produksi dan distribusi. Di bawah pendekatan ini, kita memperhitungkan nilai tambah output antar. Menghitung nilai tambah adalah sangat mudah. Rumus nilai tambah hanya membutuhkan operasi matematik linear sesederhana. Kita hanya membutuhkan dua data, harga dan biaya. C. Rumus nilai tambah. Secara definisi, nilai tambah adalah selisih antara harga jual dengan biaya input. Untuk menghitungnya, kita hanya mengurangkan harga jual produk dengan biaya input yang digunakan untuk memproduksinya. Berikut adalah rumus matematisnya. Nilai tambah sama dengan harga jual per unit kurang biaya input per unit. Oke, itulah presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah.